Masuk ke karakterisasi yang pertama yaitu daerah rawan bencana. Daerah rawan bencana adalah daerah yang berpotensi untuk terjadi bencana-bencana alam seperti longsor, banjir, erupsi, dan yang lain-lainnya. Dan juga dalam mosi Dewan ini percaya negara seharusnya, maka di sini kita berada di posisi setuju dan menganggap bahwa hal ini adalah hal yang baik. Dan juga kita akan menjelaskan bagaimana mekanisasi memprioritaskan mitigasi bencana dibanding relokasi. Kemudian kami akan menjelaskan bagaimana karakterisasi mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah upaya untuk memperkecil dampak bencana. Seperti contohnya, kita bisa membangun infrastruktur untuk mitigasi bencana. Dan juga di mitigasi bencana itu ada dua upaya mitigasinya, yaitu secara non-struktural dan struktural. Untuk struktural yaitu kita membangun infrastruktur yang secara fisik terlihat, dan juga untuk non-struktural itu secara sosial, yaitu contohnya seperti sosialisasi. Dan juga untuk relokasi ini yaitu memindahkan masyarakat ke daerah yang tidak rawan bencana. Kemudian di sini kami memprioritaskan mitigasi bencana dibanding relokasi. Maka dari sini di sisi kami ingin mitigasi bencana ini lebih dikedepankan dibanding relokasi. Dan juga alasannya akan kami jelaskan di argumen. Yang pertama, kita masuk ke SQ terlebih dahulu. Masyarakat itu mayoritas bisa kita bilang sudah nyaman untuk tinggal di daerah asal mereka, karena mereka ini sudah ada ikatan kultural atau ikatan batin di daerah asal mereka. Kemudian di SQ yang kedua yaitu relokasi tidak akan seefisien itu, karena susah. Relokasi ini harus kita pikirkan dari segala aspek. Masyarakat juga kebanyakan tidak mau karena mereka ini akan susah beradaptasi lagi di tempat baru mereka. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mekanisasi atau model yang kami tawarkan dari tim pemerintah, yaitu negara memprioritaskan mitigasi bencana ini dengan model yaitu pembangunan infrastruktur yang bagus dan canggih agar semakin meminimalisir dampak bencananya. Kita tuh mengalokasikan anggaran yang lebih fokus ke pembangunan fasilitas struktural mitigasi dan juga secara non-struktural mitigasi. Dan kenapa mekanisasi ini bisa terjustifikasi? Karena ketika kita memfokuskan terhadap mitigasi, maka secara biaya, waktu, dan pemikiran akan lebih besar porsinya di mitigasi. Maka akan menghasilkan upaya mitigasi yang bagus, canggih, dan efisien. Karena kita bisa menghasilkan fasilitas infrastruktur yang bagus untuk meningkatkan kapasitas kita dalam memitigasi bencana ini. Kemudian dampak dari dilakukan mekanisasi itu yaitu potensi kerusakan bencana ini akan berkurang. Kemudian sekarang kita masuk ke argumen prinsipal. Yang pertama, kenapa tindakan memprioritaskan mitigasi bencana dibanding relokasi ini bisa dibenarkan secara moral? Karena ketika masyarakat sudah tinggal di daerah tempat asal mereka, mari kita bilang masyarakat ini sudah tinggal di daerah mereka ini selama bertahun-tahun lamanya. Maka dari itu, ketika mereka sudah tinggal selama bertahun-tahun lamanya, karakter mereka ini akan dibentuk di tempat itu. Dan juga kemudian lingkungan hidup mereka ini sudah seperti suatu hal yang sangat berarti bagi mereka. Dan juga ketika hal itu terjadi, mereka akan merasa bahwa tempat mereka tumbuh itu tidak bisa tergantikan maknanya dengan tempat lain. Secara makna juga tidak bisa terganti, dan juga secara lingkungan juga mereka akan sulit menemukan yang seperti dari tempat asal mereka. Dan juga ketika itu tumbuh rasa ikatan yang kuat dari masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggal mereka ini. Dan juga ketika mereka terpaksa dipindahkan, maka akan ada rasa berat di dalam hati mereka atau di dalam diri mereka untuk meninggalkan tempat yang berarti bagi mereka. Dan kami tidak mau ini ada di sisi kita. Yang kita mau yaitu masyarakat yang tetap ada di daerah tempat tinggal mereka meskipun daerah mereka ini rawan bencana. Namun potensi untuk rawan bencana di tempat tinggal mereka ini bisa kami tanggulangi dan juga kami tingkatkan kapasitasnya dari aspek-aspek atau berbagai faktor seperti faktor sosial, fisik, dan lain-lainnya. Maka dari itu sekarang kita masuk ke argumen praktikal. Yang pertama, mengapa memprioritaskan mitigasi bencana ini baik? Karena di mitigasi itu ada mitigasi struktural dan non-struktural. Untuk struktural itu ada pembangunan fisik, sedangkan untuk non-struktural itu secara sosial. Maka dengan adanya mitigasi ini akan sangat efisien dan penyebarannya juga cepat, dan juga
infrastruktur yang dibangun juga akan lebih bagus dan juga bisa memitigasi bencana yang ada. Dan juga ketika kita memprioritaskan ini, maka dampak dari bencananya akan semakin berkurang, karena dari segi dampak dari mitigasi non strukturalnya itu masyarakat bisa lebih memahami bagaimana cara menanggulangi bencana, dan juga fasilitas yang baik pun juga sudah ada. Maka ini membawa lebih banyak manfaat daripada relokasi yang hanya meninggalkan daerah rawan tapi tidak diselesaikan masalah utamanya. Yang kami mau di sini yaitu kita menyelesaikan masalah utama, yaitu di daerah rawan bencana ini. Kemudian yang kedua, ini juga akan dengan memprioritaskan mitigasi bencana dibanding relokasi akan baik untuk pemerintah. Kenapa? Karena ketika negara merelokasi masyarakat di daerah rawan bencana, ini tidak semua masyarakat akan setuju dengan relokasi ini. Karena apa? Mereka ini tuh skeptik, apakah ketika mereka sudah direlokasikan, hidup mereka ini akan terjamin oleh pemerintah, apakah tempat tinggal mereka terjamin, dan juga faktor-faktor lain yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Mereka ini akan skeptik dengan pemerintah, dan juga pemerintah di sini bisa distigmatisasi karena merelokasikan masyarakat bukannya menyelesaikan apa yang ada di tempat tinggal mereka. Dan kami tidak mau itu terjadi. Yang kami mau adalah masyarakat yang bisa hidup dengan tenang meskipun di daerah rawan bencana. Ya memang di daerah rawan bencana itu secara naruliyah masyarakat akan merasa tidak tenang karena di depan mata mereka, di hadapan mereka ini bisa terjadi bencana kapan saja. Tapi setidaknya di sisi kami dengan mekanisasi memprioritaskan mitigasi ini akan efisien, dan juga rasa ketakutan mereka akan berkurang, dan pemerintah justru tidak akan distigmatisasi di sini. Kemudian yang ketiga, terkait biaya untuk mitigasi. Kalau kita lihat dari segi biaya, ini simetris di kedua sisi, tapi di sisi kami akan lebih baik dampaknya, karena mitigasi ini biaya untuk membangun infrastruktur, sosialisasi itu memang besar, tapi ini tuh akan melatih masyarakat untuk lebih tangguh terhadap bencana, mengurangi risiko dan meningkatkan kapasitas, sehingga ini bisa dibilang efisien. Dan juga sehingga kalau di relokasi ini perlu dipikirkan tempat tinggal yang layak huni untuk masyarakat, dan juga fasilitas di sananya. Dan juga ini tidak bisa dibenarkan karena masyarakat sudah ada ikatan dan sama saja seperti membangun dari nol. Maka dari itu Bangga menjadi tim proposisi.